Ketua DPR Aceh tidak mau mewakili dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Daya Online Aceh News, di Aceh saat ini masih sibuk berdiskusi tentang pembangunan 4 batalion di Aceh. Sebenarnya kalau dari masyarakat kecil ada sejumlah respon. Tentunya sangat banyak masyarakat kecil yang menolak. Bukan alasan karena takut, kekhawatiran ini adalah menjadi sebuah tolak ukur bagi pemerintah Aceh. Ya, bagaimana melihat aspirasi masyarakat ini sebenarnya memang harus didengar. Yang diinginkan oleh masyarakat Aceh yaitu kesejahteraan, peningkatan ekonomi. Bahkan di kalangan mahasiswa sendiri ya ada demo yang sebenarnya sudah disetujui, dikonfirmasi kepada DPRA untuk ikut menolak. Tetapi apa hasilnya? Ya, sebagaimana disampaikan oleh mahasiswa, nanti bisa kita spill videonya, bahwa setelah ada kesepakatan dengan mahasiswa bahwa ketua DPRA juga akan menolak, tetapi akhirnya dibatalkan pertemuan dengan mahasiswa. Di sini teman-teman bisa kita pahami bahwa sebenarnya rencana itu sudah sejak awal mungkin dan sudah disetujui oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah Aceh. Sehingga apapun yang disuarakan oleh masyarakat kecil ini tidak ada reaksi apapun. Masyarakat Aceh bukan takut tapi khawatir bahwa jika pemerintah Aceh tidak mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat Aceh, artinya kehadiran mereka sungguh tidak begitu bermanfaat bagi masyarakat kecil. Kalau ada sejumlah alasan yang mengatakan bahwa kehadiran mereka untuk mengawal dan memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat Aceh, memang selama ini masyarakat Aceh tidak nyaman. Memang selama ini masyarakat Aceh hidup dalam keadaan konflik. Tidak, karena setelah MOU, masyarakat Aceh sudah sangat kondusif kehidupannya. Cuma persoalan ekonomi saja yang belum ada peningkatan. Namun ada juga aktivis-aktivis atau warga Aceh yang menolak. Termasuk di sini Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar dan Haji Umar turut memberikan reaksi penolakannya. Tapi kan Wali Nanggro itu fungsinya tidak begitu didengar oleh pemerintah pusat. Seharusnya mereka yang notabene dari mantan Gerakan Aceh Merdeka, baik itu gubernur ataupun DPRA, mereka yang memberikan aksi penolakan, atau setidaknya mereka memberikan suatu pernyataan tentang hal ini, apakah mereka menolak ataupun menerimanya, biar masyarakat Aceh paham bahwa ini sebenarnya yang diinginkan oleh pemimpin, dan ini ada koordinasi dengan pemimpin di Aceh, ya.
Kemudian ada juga Dekan Fakultas Unimal yang mengatakan bahwa dia menerima kehadiran TNI di Aceh dengan alasan untuk peningkatan ekonomi masyarakat bawah. Namun sejauh ini ya, kita belum melihat sejauh mana ada peningkatan ekonomi dengan kehadiran mereka. Ya, karena aksi-aksi kriminal di lapangan selama ini sebenarnya tidak ditangani oleh TNI. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang memang bisa ditangani oleh TNI, ya kita mendukung. Tapi kan selama ini mereka sangat tidak berfungsi hal-hal yang seperti itu. Namun bisa kita lihat video siapa saja yang menolak dan siapa saja yang mendukung. Yang menolak kebanyakan adalah dari kalangan masyarakat kecil, ada dari mahasiswa. Sementara yang mendukung itu adalah kaum-kaum intelektual, ada dekan, kemudian bisa juga dikatakan bahwa pemerintah Aceh, yaitu gubernur dan DPRA, juga mendukung. Maka jikalau lembaga-lembaga tertinggi kepemimpinan di Aceh sudah mendukung, masyarakat bawah, masyarakat kecil, masyarakat grassroots, kelas akar rumput, mau dikatakan apa lagi? Oke. Baiklah, hari ini kami sudah melakukan aksi pada 7 Mei Rabu 2025. Namun lagi-lagi yang pertama, Ketua DPR Aceh tidak mau mewakili dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan lagi-lagi di aksi ketiga ini kami memanglah ada beberapa poin tuntutan yang diterima, tapi lagi-lagi kami dikhianati. Bahwasanya tadi sudah diterima poin tuntutan yang keempat, yaitu melakukan deklarasi untuk melakukan penolakan terhadap 4 batalion yang akan didirikan di Aceh. Namun mereka malahan meninggalkan kami di depan gedung DPRA, entah perantah ini. Mana agam Gubernur Budanyo tentang rencana pemerintah pusat yang akan menempatkan 4 batalion TNI Aceh. Ini masih rencana. Nah, rencana ini akan menjadi kenyataan kalau tidak ada aksi penolakan, sep dengan penolakan dari masyarakat saja enggak. Hansep dengan cuma penolakan dari civil society, dari ormas, dari mahasiswa, dari masyarakat bawahan. Penolakan ini juga harus datang dari pemerintah Aceh itu sendiri. Kenapa harus kita tolak? Karena 18 tahun yang lalu kita sudah sepakati bersama antara Republik Indonesia dan Aceh bahwasanya jumlah personil TNI itu hanya boleh 14.700 dan jumlah polisi itu hanya boleh 9.100. Itu termaktub di dalam pasal 22 dan 23 MOU Helsinki. Nah, ketika pemerintah pusat ingin menambahkan 4 batalion lagi secara tidak langsung, mereka ingin mengingkari apa yang sudah pernah kita janjikan bersama. Tidak mau hal ini terwujud. Nah, salah satu cara yang harus segera kita lakukan apa? Penolakan dari civil society, dari ormas dan segala macam ini sudah terjadi. Satu hal lagi yang belum terjadi adalah penolakan dari pemerintah kita sendiri. Dalam hal ini kita harus menuntut Gubernur Aceh, DPRA, DPD asal Aceh, DPRI asal Aceh sesegera mungkin dan secara terbuka mengeluarkan pernyataan resmi bahwasanya pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur, DPRA, kemudian DPD asal Aceh, DPRI asal Aceh menolak dengan tegas rencana pemerintah pusat dalam hal penempatan 4 batalion Aceh. Nah, tanpa kehadiran pemerintah, tanpa kehadiran DPRA, tanpa kehadiran DPR RI, tanpa kehadiran dari DPD, maka kekuatan Aceh itu belum lengkap. Nah, dalam hal ini kita tanikalan bronyo. Mana agam Gubernur Budanyo
nah mana agam DPR ditanyo, nah mana agam DPD ditanyo, nah mana agam DPRI. Kita menunggu ya, dalam 2 hari ini kita menunggu apakah akan ada pernyataan resmi secara terbuka tersebut. Semoga apa yang saya omongkan ini sampai ke dalam telinga para pejabat-pejabat kita. Itu saja saran dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.